Pernahkah kamu merasa seseorang terus hadir di pikiranmu, bahkan tanpa alasan yang jelas? Bukan karena kamu stalking media sosialnya, bukan juga karena kamu melihatnya, tapi dia berulang kali muncul di benakmu, seolah-olah sedang memanggilmu dari kejauhan. Apakah ini cuma kebetulan? Atau sebenarnya ada sesuatu yang lebih besar sedang bekerja di balik semua ini? Di video kali ini, kita akan membahas hal itu menurut berbagai sudut pandang, mulai dari psikologi, spiritualitas, dan sudut pandang lainnya. Untuk itu, siapkan diri kalian senyaman mungkin, karena pembahasan kali ini cukup menarik dan akan membuatmu tersenyum. 1. Perspektif psikologi. Dalam psikologi, ketika seseorang terus-menerus terlintas di pikiran, hal itu tidak selalu kebetulan, karena pada dasarnya otak manusia bekerja berdasarkan pola asosiasi. Jadi maksudnya, setiap pengalaman emosional yang kuat, terutama yang berkaitan dengan seseorang yang kita cintai, akan disimpan dalam sistem limbik, yaitu pusat emosi dalam otak kita. Ketika ada stimulus kecil seperti melihat sesuatu yang mirip dengannya, mendengar lagu tertentu, atau berada di tempat yang pernah dikunjungi bersama, otak akan secara otomatis memunculkan ingatan tentang orang itu ke permukaan kesadaran. Meskipun tidak bisa dibuktikan secara ilmiah sepenuhnya, banyak penelitian dan eksperimen psikologi sosial yang menunjukkan bahwa ketika kita sangat terhubung secara emosional dengan seseorang, bahkan dari jarak jauh, kita dapat saling merasakan emosi tertentu. Ini yang sering dianggap sebagai bentuk komunikasi nonverbal yang bekerja secara bawah sadar. Dalam studi tentang keterikatan emosional, ada yang disebut dengan teori attachment, yang menyatakan bahwa hubungan yang kuat secara emosional, terutama dalam fase cinta atau ketertarikan, akan membuat seseorang lebih peka terhadap sinyal sosial atau emosional dari orang yang ia cintai. Maka ketika kamu terus memikirkan seseorang, bisa jadi itu bukan hanya karena kamu sedang merindukannya, tapi juga karena kamu sedang menangkap isyarat emosional halus yang datang dari dia. Selain itu, psikologi juga mengaitkan hal ini dengan konsep emotional resonance atau resonansi emosional. Saat dua individu memiliki pengalaman emosional yang sinkron atau sejalan, maka pikiran mereka akan lebih mudah saling tersambung. Inilah sebabnya meski tidak ada komunikasi langsung, kita bisa tiba-tiba teringat atau bahkan merasa cemas tanpa sebab ketika seseorang yang kita sayangi sedang mengalami sesuatu. 2. Perspektif spiritual. Dalam perspektif spiritual, semua hal di alam semesta ini dianggap sebagai bentuk energi. Pikiran, perasaan, dan niat kita pun memancarkan frekuensi tertentu. Ketika kamu terus-menerus memikirkan seseorang, hal itu bukan hanya aktivitas mental biasa. Itu adalah energi yang kamu pancarkan secara konsisten kepada semesta, dan semesta akan merespon getaran itu dengan cara yang sefrekuensi. Menurut Law of Attraction atau hukum ketertarikan, apa yang kamu pikirkan secara dominan akan kamu tarik ke dalam hidupmu. Maka jika seseorang terus terlintas dalam pikiranmu, ada dua kemungkinan secara spiritual. Pertama, bisa jadi kamu secara aktif menarik energi orang itu ke dalam realitasmu karena kamu memikirkannya dengan intens. Kedua, justru dialah yang lebih dulu memikirkanmu secara mendalam, dan kamu hanya menangkap getaran atau sinyalnya secara bawah sadar. Dalam banyak praktik spiritual, seperti meditasi energi, penyembuhan batin, atau latihan kepekaan jiwa, seringkali ditemukan bahwa dua individu yang memiliki ikatan batin tertentu bisa saling mengirimkan sinyal meski tanpa kata-kata. Artinya, saat kamu merasa gelisah dan tiba-tiba wajah seseorang muncul di benakmu, bukan tidak mungkin sebenarnya kamu sedang menangkap energi pikirannya. Selain itu, ada konsep spiritual alignment atau keselarasan batin. Seseorang yang terus hadir di pikiranmu bisa jadi adalah bagian dari perjalanan jiwa yang sedang kamu hadapi. Jiwa kita cenderung tertarik pada orang-orang yang memiliki makna spiritual tertentu, entah sebagai jodoh jiwa, penyembuh batin, atau cermin dari luka terdalam kita. Dalam hal ini, pikiran tentang seseorang bisa menjadi bentuk pesan dari semesta bahwa ada ikatan yang harus kamu pahami lebih dalam. 3. Perspektif kepercayaan masyarakat. Dalam kepercayaan masyarakat, terutama di budaya timur seperti Indonesia, Jepang, India, hingga budaya Arab,
Ada keyakinan bahwa batin manusia memiliki kemampuan merasakan sesuatu yang tidak tampak oleh mata. Salah satunya adalah kemampuan untuk merasakan ketika seseorang sedang memikirkan atau merindukan kita. Jika seseorang terus terlintas di pikiran, banyak orang percaya itu adalah firasat batin, sebuah pertanda bahwa ada getaran hati yang sedang memanggil kita. Masyarakat seringkali mengaitkan fenomena ini dengan tanda-tanda gaib atau pertanda dari semesta. Misalnya, saat kamu tiba-tiba teringat seseorang dengan sangat kuat tanpa alasan jelas, orang-orang akan berkata, dia sedang memikirkanmu. Bahkan dalam beberapa daerah, ketika kita mendadak bersin atau merasa jantung berdebar tanpa sebab, diyakini ada seseorang yang sedang menyebut nama kita, merindukan kita, atau bahkan mendoakan kita. Selain itu, kepercayaan masyarakat juga erat kaitannya dengan ikatan hati. Mereka percaya bahwa dua orang yang saling mencintai akan memiliki ikatan batin, meskipun tidak berkomunikasi. Ini sering diibaratkan seperti benang merah yang menghubungkan dua hati, di mana ketika yang satu menarik, yang lain akan merasa getarannya. Maka saat seseorang terus muncul dalam pikiran kita, bisa jadi itu adalah efek dari tarikan batin yang tidak bisa dijelaskan dengan logis. Ada pula kepercayaan bahwa cinta sejati atau cinta diam-diam memiliki kekuatan spiritual tersendiri. Jika seseorang mencintaimu dengan tulus dan mendalam, meskipun ia tidak pernah mengatakannya, energi cintanya bisa sampai kepadamu dalam bentuk firasat, membuatmu tiba-tiba ingat, merasa tenang, bahkan rindu meskipun kalian tidak bertemu atau berbicara. Jadi, menurut kepercayaan masyarakat, jika dia terus terlintas dalam pikiranmu, bisa jadi itu adalah sinyal bahwa dia sedang mengingatmu, menyebut namamu dalam doanya, atau bahkan mencintaimu dalam diam. Pikiran itu bukan hanya kenangan, tapi mungkin panggilan batin yang sedang mengetuk hatimu. 4. Perspektif mistis. Dalam pandangan mistis atau kepercayaan spiritual yang lebih dalam, ada keyakinan bahwa dua jiwa yang terhubung secara batin bisa saling mengirim dan menerima pesan secara halus. Ini dikenal sebagai bentuk telepati jiwa. Telepati ini bukan dalam bentuk kata-kata yang mendengar, melainkan berupa perasaan, bayangan, atau getaran energi yang hadir secara tiba-tiba dalam pikiran. Jika seseorang terus muncul di pikiranmu tanpa sebab logis, dan kamu merasa ada kedekatan emosional yang sulit dijelaskan, bisa jadi itu adalah akibat dari ikatan jiwa atau yang dikenal juga dengan istilah soul connection. Dalam banyak ajaran spiritual, terutama dalam Sufisme, Hinduisme, atau tradisi Tibet, diyakini bahwa jiwa-jiwa yang pernah terhubung di kehidupan masa lalu bisa saling menemukan kembali, meskipun tubuh dan situasi telah berbeda. Koneksi ini disebut sebagai ikatan rohani. Ia melampaui logika serta waktu. Ketika dua jiwa yang pernah bersama atau memiliki hutang emosional satu sama lain kembali berdekatan dalam kehidupan saat ini, maka muncul berbagai sinyal batin, rasa familiar, kerinduan yang mendalam, dan yang paling sering, pikiran yang tak bisa lepas dari sosok tersebut. Inilah sebabnya kamu bisa terus-menerus memikirkannya, meskipun tak ada komunikasi sama sekali. Dalam tradisi mistik, ada juga istilah tali takdir, yang menghubungkan dua orang yang memang sudah dituliskan untuk saling bertemu dan menyelesaikan perjalanan jiwa mereka bersama. Ketika tali itu mulai aktif, meskipun secara fisik belum dekat, maka pikirannya akan saling terhubung. Maka dari itu, seseorang yang sangat mencintaimu bisa saja secara tidak sadar mengirim energi cintanya kepadamu, dan kamu merasakannya dalam bentuk kehadirannya di pikiran. Bahkan dalam beberapa praktik meditasi dan ritual batin tertentu, seseorang bisa mengirim energi rindu, cinta, bahkan panggilan jiwa kepada orang lain. Dan jika orang itu memiliki kepekaan atau ikatan spiritual, ia akan menerima sinyal tersebut secara tiba-tiba. Itulah sebabnya kamu bisa merasa seolah seperti dipanggil olehnya, padahal tidak ada satupun kata yang diucapkan. Dengan demikian, menurut perspektif mistis, jika seseorang terus hadir dalam pikiranmu, bisa jadi bukan karena kamu mengingatnya, tapi karena dia sedang memanggilmu dengan jiwanya. 5. Perspektif teori sinkronisitas. Dalam dunia psikologi, khususnya dari pemikiran Carl Jung, ada teori yang disebut sinkronisitas. Ini adalah peristiwa kebetulan yang memiliki makna yang terjadi secara bersamaan tetapi tidak bisa dijelaskan secara logis atau sebab akibat. Ketika kamu terus memikirkan seseorang,
lalu tiba-tiba kamu bertemu dengannya, mimpi tentangnya, atau melihat namanya muncul di tempat tak terduga. Itu bukan sekedar kebetulan biasa. Ini sering disebut sebagai bentuk koneksi antara dunia batin dan dunia luar. Artinya, apa yang kamu rasakan dalam hati dan pikiran sedang bergerak sejajar dengan kejadian yang diberikan semesta. Dan jika orang yang kamu pikirkan terus-menerus hadir dalam pikiranmu, itu bisa jadi sinkronisitas emosional. Jiwamu sedang membaca pesan yang dikirimkan semesta melalui pikiran, perasaan, bahkan intuisi. Bisa jadi, kamu dan dia memang sedang berada dalam satu frekuensi perasaan yang sama. Frekuensi yang sedang diatur oleh waktu dan takdir. Itulah beberapa penjelasan dari beberapa sudut pandang tentang seseorang yang terus muncul di pikiran. Bagi kamu yang suka dengan konten seperti ini, subscribe untuk mendapatkan konten menarik lainnya. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.